Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianti Rukmana dengan NIM 212101200024. Saya di sini dari kelompok 3 mata kuliah studi Quran dan tafsir Tarbawi. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yakni Firly Masitoh, yang menjelaskan tentang mukjizat Al-Quran, pengertian mukjizat Al-Quran, dan macam-macam mukjizat. Saya akan melanjutkan materi, yakni mukjizat Al-Quran dalam gaya bahasa dan ilmiah. Yang pertama, yakni mukjizat Al-Quran dalam gaya bahasa. Sudah banyak kita ketahui dan juga sejarah menyatakan bahwa bangsa Arab pada saat turunnya Al-Quran itu sudah mencapai tingkat yang belum pernah dicapai oleh bangsa lain di dunia. Artinya, bangsa Arab sudah banyak yang menguasai bahasa Arab, sudah banyak sastrawan-sastrawan mahir yang ahli bahasa Arab. Namun, pada kenyataannya, mereka itu tidak dapat menandingi bahasa Al-Quran yang sangat sempurna. Susunan bahasa Al-Quran itu bukan syair, juga bukan puisi. Seperti yang sudah saya sebutkan di PPT ini, Quraish Shihab menyatakan gaya bahasa Al-Quran itu ciri-cirinya terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu susunan kata dan kalimat dalam Al-Quran. Itu di sana ada 5. Yang pertama yakni nada dan lagamnya yang unik, nada Al-Quran dan lagamnya yang sangat unik. Yang kedua, singkat dan padat. Singkat dan padat di sini dimaknai juga jelas. Artinya itu jelas. Makna Al-Quran itu jelas karena pada dasarnya Al-Quran ini adalah kitab hidayah, kitab petunjuk, pedoman bagi umat Islam sendiri. Yang ketiga yakni memuaskan para pemikir dan orang kebanyakan. Yang keempat, memuaskan akal dan jiwa. Yang kelima, keindahan dan ketepatan maknanya. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua yaitu keseimbangan redaksi. Keseimbangan redaksi di sini ada 4, dan salah satunya itu ada keseimbangan khusus. Keseimbangan redaksi yang pertama yaitu keseimbangan antara jumlah bilangan kata dan antonimnya. Yang kedua, keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonimnya atau makna yang dikandungnya. Yang ketiga, yakni keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjukkan kepada akibatnya. Yang keempat, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan kata penyebabnya. Nah, di samping itu ada juga keseimbangan khusus, yakni keseimbangan khusus dalam Al-Quran. Nah, itu sebenarnya dalam makalah saya menyebutkan 3, tapi dalam PPT ini hanya saya sebutkan 1, yaitu kata yaum yang bermakna hari dalam bentuk tunggal. Dalam Al-Quran itu disebutkan sebanyak 365 kali, sama dengan jumlah hari dalam setahun. Kemudian adapun dalam bentuk jamak dan musanna itu disebutkan sebanyak 30 kali dalam Al-Quran, sama dengan jumlah bilangan hari dalam sebulan. Ya. Pada sisi lain, kata yang berarti syahr yang mempunyai makna bulan itu disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 12 kali, sama dengan jumlah bulan dalam setahun. Nah, kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, yakni ketelitian redaksinya. Sebagai contoh, kata as-sama. Kata as-sama dan kata al-absor. As-sama yang berarti pendengaran, al-absor yang berarti penglihatan dalam arti indera manusia. Dalam Al-Quran itu disebutkan sebanyak 13 kali. Dari jumlah tersebut ditemukan bahwa kata as-sama selalu digunakan dalam bentuk tunggal dan selalu mendahului kata al-absor yang juga dalam bentuk jamak. Nah, tentu dalam hal tersebut
bukan sesuatu hal yang biasa. Maksudnya dalam penggunaan kata itu ada makna tertentu, pastinya ada makna tertentu yang terkandung. Itu tadi penjelasan mukjizat Al-Quran dalam gaya bahasa. Penjelasan selanjutnya yaitu mukjizat Al-Quran dalam ilmiah. Di sini ada tiga. Yang pertama yaitu dorongan Al-Quran kepada manusia untuk selalu berpikir keras atas dirinya sendiri dan atas alam yang mengitarinya. Yang kedua yaitu Al-Quran memberikan ruangan yang bebas untuk berpikir atas ilmu pengetahuan, sebagaimana halnya itu tidak ada atau tidak terdapat dalam kitab-kitab agama yang lain. Itu keistimewaan Al-Quran ya. Yang ketiga yaitu penjelasan dan argumen ayat-ayat ilmiah dalam Al-Quran yang terungkap sejak zaman atom, planet, dan penaklukan luar angkasa sampai sekarang ini. Itu ada tiga isyarat. Yang pertama yaitu isyarat tentang tata surya. Di sini disebutkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Itu isyarat yang pertama tentang tata surya. Yang kedua, isyarat tentang fungsi angin terhadap penyerbukan bunga. Disebutkan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuhan-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Nah, isyarat yang ketiga yaitu isyarat tentang sidik jari manusia. Disebutkan dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, bukan demikian, sebenarnya kami kuasa untuk menyusun kembali jari jemari manusia dengan sempurna. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yakni Fiska Quran ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.